Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu, para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, yang akan mengisi kajian zuhur kita pada saat ini adalah Al-Ustaz Haji Zulkarim LCMA. Kajian zuhur kita lebih kurang 15 menit ke depan, sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim, fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya Nabi kepada kita, sampai-sampai beliau berucap dalam salah satu hadisnya, seluruh umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga. Tapi hadis ini belum titik, masih koma. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, seluruh umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau, yang enggan. Lalu seorang sahabat Nabi bertanya, qila wa man aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu hai Nabi? Nabi tidak menyebutkan nama, tidak menunjuk batang hidung seseorang. Nabi cuma menyebutkan ciri-ciri, karakter. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, menuruti arahanku, itu mereka para pemburu surga yang pengen sekali masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, yang tidak mau ikut arahan, itulah mereka orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan pandangan kepada kita betapa cintanya Nabi kepada kita. Harapan beliau, tidak ada satupun dari umatnya yang tercecer, terperosok, terjatuh, masuk ke dalam neraka. Berapa umat Nabi Muhammad? Miliaran jumlahnya. Keinginan baginda Nabi Muhammad, harapannya seluruh umatnya masuk surga.
Tapi apa daya, umatnya itu betul yang tidak mau masuk surga. Bagaimana cara memaksanya? Beragama saja tidak ada paksaan. Satu, dalil dan bukti bahwa Nabi itu sangat sayang pada kita. Yang kedua, ketika itu Nabi dan duduk-duduk dengan para sahabat. Ada sahabat-sahabat senior di situ, Abu Bakar, ada Umar, ada Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba Nabi menyampaikan sabdanya, "Wadittu an alqi ma'a ikhwani." Suatu hari nanti aku mengimpikan bertemu dengan teman-temanku di surga. Ikhwan, saudara-saudaraku. Lalu Ibnu Mas'ud yang hadir pada forum ketika itu, dia bertanya, memastikan jangan-jangan sampai namanya tidak termasukkan gitu. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, awalaysa nahnu min ikhwanik?" Kami yang hadir di sampingmu sekarang bukankah teman-temanmu yang engkau impikan bertemu dengan kami di surga? Lalu Nabi menjawab, "La, antum ashabi." Bukan, kalau kalian itu saya mengistilahkannya dengan sahabatku. Itulah sebabnya Bapak Ibu, definisi sahabat Nabi itu definisinya orang yang bertemu dengan Nabi secara fisik dan beriman dengannya. Dua syarat itu. Ada yang bertemu dengan Nabi secara fisik tapi tidak beriman dengan Rasulullah, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu bukan sahabat Nabi. Kalau pujian Nabi terkait dengan sahabat, banyak bertaburan di dalam hadis-hadisnya. Ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan bintang tinggi. Allah memuja-muji mereka dengan dalam satu ayat, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, itu seterusnya. Tapi momentum itu yang diinginkan Nabi bukan menyebutkan tentang para sahabat ini. Yang dimaksud oleh Nabi, wadittu an alqi ma'a ikhwani, suatu hari nanti aku mengimpikan bertemu dengan teman-temanku di surga. Itu maksudnya begini, mereka yang jauh terlahir dari zaman Nabi tidak lagi berjumpa secara fisik dengan Rasulullah, tapi mereka masih percaya dengan Nabi. Mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Seolah-olah hadis ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengimpikan untuk bertemu dengan kita bapak-bapak, ibu-ibu sidang hadirin sekalian, untuk bertemu dengannya di surga. Yang kita ditakdirkan oleh Allah jauh lahir dan hidup dari zaman Nabi, tidak lagi secara fisik bertemu dengan Nabi, tapi masih percaya dengan Rasulullah, masih mengikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bapak Ibu dinanti dan ditunggu oleh baginda Nabi di surga. Cuma Bapak Ibu melihat amal kita yang model-model hari-hari ini, inikah yang merasa malu kita untuk bertetangga dan bertemu dengan Nabi nanti di surga? Saudara-saudara kita di Gaza dibantai. Mana kaum muslimin? Mana yang mengaku umatnya Muhammad yang ketika Rasul memberikan arahan, "Faman lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhum." Yang tidak mengambil bagian, yang bukan tidak peduli dengan sesama kaum muslimin, itu bukan dari golongan Muhammad. Di mana kita? Tapi itu hadis adalah dalil dan bukti cintanya Nabi kepada kita. Dia tunggu kita di surga. Dia impikan nanti suatu hari dan suatu masa kita bertemu dengannya di surga. Bapak Ibu, jangan sampai ini adalah bertepuk sebelah tangan. Nabi hanya mencintai kita, tapi kita tidak cinta dengan Nabi yang terbukti dalam amalan-amalan kita setiap hari. Kepedulian kita dengan agama ini yang amat sangat jauh. Yang ketiga, Nabi ketika itu sebentar saja lagi akan meninggal dunia. Nafas-nafasnya tinggal hanya sedikit di kerongkongan ini. Di antara lafaz dan kata yang keluar dari bibirnya adalah kita. Ungkapan itu berbunyi, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Ini adalah seolah-olah baginda Nabi Muhammad tidak mau berpisah dengan kita. Dia seolah-olah berkeinginan ingin menuntun dan membimbing kita sampai betul di depan pintu surga.
Tapi apa daya, Nabi Muhammad itu juga punya ajalnya. Maka dengan 3 dalil itu kita menemukan betapa cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, yang menginginkan seluruh umatnya ini masuk surga, jangan sampai ada yang tercecer. Yang baginda Nabi mengimpikan bertemu dengan ikhwannya, dan kita yang jauh lahir dari zamannya tidak bertemu fisik dengannya, tapi beriman dengannya, dinanti dan ditunggu di surga. Kita dengan ummati adalah satu bukti bahwa cintanya Nabi kepada kita luar biasa. Lalu pertanyaan besar adalah kepada setiap jiwa-jiwa kita, bagaimanakah kecintaan kita dengan Rasulullah yang di dalam bulan-bulan ini kita memperingati tentang kelahirannya. Sekaligus ini bulan muhasabah diri, merenung dan berkontemplasi sejauh mana kita mengejawantahkan, mengkopi pastekan akhlak baginda Rasul itu dalam hidup dan kehidupan kita. Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa kaum muslimin itu bagaikan satu batang tubuh yang sebahagiannya menjerit, maka sebagian yang lain adalah juga menjerit. Satu bagian luka, yang lainnya menjerit. Bagaimana dengan perasaan kita ketika saudara kita digenosida, saudara kita dibombardir sedemikian rupa? Jangan sampai Nabi Muhammad begitu cintanya besar kepada kita umatnya, tetapi kita tidak iringi dengan kecintaan kita kepada Rasulullah yang membuktikan tentang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bagaikan bertepuk sebelah tangan. Kalau hanya bertepuk sebelah tangan itu tidak menghasilkan bunyi. Tapi kalau 2 tangan bertepuk, Nabi mencintai kita dan disambut dengan kecintaan kita terhadap Rasulullah, baru itulah yang pas. Bagaimanakah kita dengan cara mencintai Nabi itu? Menghadirkan akhlaknya Rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirkan akhlak Nabi itu di rumah tangga kita. Hadirkan akhlak Nabi itu dalam mendidik anak-anak kita. Hadirkan Rasulullah dan akhlaknya itu dalam kita berkehidupan sosial, dan bahkan pembelaan kita terhadap kaum muslimin sesama kaum muslimin. Yang kedua, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Nabi saja, Allah saja dan malaikatnya mereka bersalawat pada Nabi. Dan ini perintah Allah kepada seluruh yang beriman kepadanya agar senantiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah. Inilah yang Allah firmankan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah bukti cinta kita itu kepada Rasulullah. Bila Rasulnya dihinakan, bila ajarannya dilecehkan, bila agama yang dibawanya direndahkan, maka tampillah untuk membela Rasulullah, untuk membela Al-Quran, untuk membela Islam. Kalaupun kita tidak bisa merubah keadaan, minimal itu menjadi bukti bahwa kita pernah cinta Rasulullah, cinta dengan Islam, cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.